Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Lamhut Torfi fi Fanis Torf. Kitab dalam fan sorof karya Syekh kita Abul Abbas Ahmad bin Syamlan hafizahullahu ta'ala. Di hari ini alhamdulillah kita masuk di bab 2 yang belum sebutkan setelah kita kemarin selesai dari bab 1. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-babut tsani, bab yang kedua, al-ism, tentang isim. Karena pada bab pertama tentang siapa? Fi'il. Wa fihi iddatu taqasim. Di dalam pembahasan isim juga ada beberapa pembagian. Ada beberapa pembagian. Awalan, yang pertama, min haitsu tajarrud wa ziyadah. Dari sisi kosongnya dari tambahan dan tambahannya. Maka isim sama juga dengan fi'il. Kan fi'il kan ada fi'il mujarrad dan ada fi'il apa? Mazid. Belum bilang yang qasimu ila mujarrad wa mazid. Dia terbagi ke fi'il mujarrad dan fi'il apa? Mazid. Wa qad sabaqa ta'riful mujarrad wal mazid. Telah lewat pengertian mujarrad dan mazid. Karena sama saja pengertiannya. Mujarrad di fi'il adalah apa yang bangun aslinya kosong dari tambahan. Sementara mazid yang terdapat padanya tambahan. Bisa tambah 1, tambah 2, tambah 3. Paham kan? Jelas kan? Hanya saja bedanya kalau isim bisa sampai 7. Kalau fi'il kan bisa dengan tambahan hanya sampai berapa? 6. Kalau isim bisa sampai 7. Dan bedanya juga kalau fi'il asli itu hanya ada 2. Asli 3 dan asli berapa? 4. Sementara isim ada asli 3, ada asli 4, ada asli 5. Itu bedanya. Beliau akan katakan semua sebentar. Fi babil fi'il, sebagaimana telah lewat di bab fi'il. Wa aqallu ma yatarakkabu minhul ismul mu'rab salah satu ahrufin. Dan yang paling sedikit yang tersusun darinya isim mu'rab, ingat isim mu'rab yang dibicarakan ya, bukan isim mabni. Paling sedikit yang tersusun darinya isim mu'rab ada 3 huruf. Paling sedikit itu. Fa in wujida aqallu min dalika faqad hudifa minhu syai'. Kalau didapati, dijumpai kurang dari itu, maka ketahuilah sungguh telah dihilangkan darinya sesuatu. Ini kalau mu'rab ini. Antum dapat isim mu'rab, ternyata cuma 2 huruf, maka ketahuilah telah ada penghilangan. Nah, contoh, damun yadun. Berapa huruf itu? 2. Maka pastikan ini ada penghilangan. Yang paling penting ini yang kita tidak dapatkan di nahwu, wazan-wazan isim. Di sini Masya Allah, kalau antum dapat isim 3 huruf apa saja wazannya, isim 4 huruf apa wazannya, isim 5 huruf asli apa wazannya. Ini yang perlu, yang asli dulu ini, yang asli. Auzanul ismul mujarrad. Wazan-wazan isim mujarrad. Wahya sulasiyatun wa rubaiyatun wa humasiyatun. Dia ada 3 huruf asli, 4 huruf asli, 5 huruf asli. Perhatikan, boleh langsung bawakan bait Ibnu Malik. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik, wa muntahas min khams in tajarroda wa in yuzad fihi fama sab'an ada wa ghairu akhiri tulasiftah wadum waqsir wazid taskinatanihi ta'um wa fi'ulun uhmila wal aksu yakil liqasdihim takhsisu fi'ilin bifu'il lismin mujarradin ruba'i fa'lal wa fi'lil wa fu'lul wa fi'lal ma'a fa'allun wa fu'lal wa in ala fa fa'allalun hawa fa'alalilan kada fu'allilun wa fi'lallun wa ma ghayara lizaidi awin naksin tama.
Ini untuk 4 asli, 3 asli, 4 asli, 5 asli. Beliau bilang muntahas min khams. Akhir isim 5. Maksudnya asli. Intajarroda. Kalau dia asli. Ini dibalik ya. Asalnya intajarroda muntahas min khams. Kalau dia asli, maka paling tingginya untuk isim ada 5 huruf. Wa in yuzad, kalau ditambah fihi padanya, sama sab'an ada. Asalnya ini sama ada sab'an. Maka tidak ada yang melewati 7. Jadi kalau aslinya paling tingginya berapa? 5. Kalau dia ditambah maka paling tingginya berapa? 7. Artinya kalau asli 3 tambahan paling tinggi 4. Kalau asli 4 tambahan paling tinggi 3. Kalau asli 5 berarti tambahan paling tinggi berapa? 2. Setelah itu kita berbicara tentang sulasi. Sulasi kan kita wazankan saja dengan wazan fa'ain lam. Fa'ain lam. Fa'ain lam. Belum bilang wa ghairu akhir sulasi. Selain huruf terakhir dari sulasi. Berarti selain ini. Selain huruf lam. Selain terakhir dari sulasi. Dari yang 3 asli. Iftah wadum waksir. Wazid taskin sanihi ta'um. Fathalah. Domalah. Kasrolah. Dan tambahkan sukun pada yang kedua umum untuk semuanya. Artinya gini. Tambahkanlah sukun yang kedua. Berarti yang pertama tidak ada sukun. Karena belum bilang tambahkanlah sukun untuk huruf yang kedua umum untuk semuanya. Berarti 3 ya. Tiga ini selalu ada 4. 3 ini kita bilang pertamanya bisa di dhammah, bisa di fathah, bisa di kasroh, tidak bisa disukun karena belum bilang yang kedua lah yang bisa disukun. Kalau huruf terakhir ini isim, tentunya di dhammah atau di fathah atau di kasroh. Huruf terakhirnya yang dibahas sekarang pertama dan kedua. Paham ini? A. Semuanya 4. Berapa itu semuanya? 1. Oh iya, kali saja ya. 3 kali 4. Semuanya 12. Ini semuanya kalau dihitung 12. Nah, sekarang kan yang pertamanya dhammah. Dhammah. Ini yang pertamanya fathah. Ini kasroh. Ya, huruf pertamanya. Huruf kedua bisa 3 dan tambahkan sukun. Makanya jadi 4. Itu huruf keduanya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, bisa sukun. Itu membuat dia 4. Huruf kedua. Kalau pertama kan tidak bisa sukun. Jadi setiap dari dhammah huruf keduanya juga sama. Kan belum bilang gini, belum. Saya baca ulang. Wa ghairu akhir sulasi. Selain akhir. Maksudnya selain akhir berarti pertama dan yang kedua. Ya, berarti selain akhir dom. Berarti bisa dhammah kan? Yang pertama bisa di dhammah.
Kemudian waksir, iftah, wadu, waksir. Bisa antum harokati dengan 3. Berarti kan bisa gini. Doma fathah, doma kasro, itu. Dulu itu. Nah, yang di fathah, bila bisa fathah doma, fathah kasro. Iya, kalau di kasro, bisa kasro doma, kasro fathah, kasro. Bisa. Iya kan? Selesai semuanya. Nah, jadi selain akhir bisa iftah, dum, waksir. Wazid dan tambahkan taskinasanihi, ta'um. Tambahkan sukun huruf kedua, itu umum untuk semuanya. Berarti gini, kalau awalnya dhamma, bisa sebelum huruf keduanya apa? Sukun. Kalau awalnya fathah, huruf kedua sukun. Kalau awalnya kasroh, huruf kedua sama. Jadinya 4. Sudah paham ini? Karena pertama tidak ada sukun. Karena beliau yang pertama bilang yang kedua lah yang disukun. Umum untuk semuanya. Terus wafi'ulun uhmila. Lihat dulu ya. Fu'ulun, fu'alun, fu'ilun, fu'lun. Fa'alun, fa'ulun, fa'alun, fa'ilun, fa'lun. Fa'ulun, fa'alun. Terus fi'ulun, fi'alun, fi'ilun, fi'lun. Paham ini? Semuanya berapa? 12. Kemudian beliau bilang wa fi'ulun uhmila. Dari itu dikeluarkan 2. Fi'ulun uhmila. Fi'ulun uhmila. Fi'ulun itu dibuang. Artinya tidak ada contohnya. Berarti yang mana yang gugur? Ini gugur. Fi'ulun uhmila. Untuk fi'ulun tidak ada. Sisa 3. Terus wal aksu yakil. Kebalikan dari fi'ulun itu juga kurang. Nah, fi'u. Apa kebalikannya? Fu'i. Kebalikan dari fi'u, fu'i. Fu'ilun yakil. Kebalikan dari fi'ul, yaitu fu'il, sedikit. Kosakata yang seperti itu. Iya. Liqasdihim takhsisof fi'il bifu'il. Karena tujuan mereka untuk mengkhususkan fi'il dengan fu'il. Fi'il apa ini? Ini. Kalau fi'ul memang tidak ada. Kebalikannya sedikit, yaitu tukar ke harokatnya. Kebalikannya sedikit, yaitu siapa apa? Fu'il. Tukar kasroh sama domanya. Fu'il. Kenapa fu'il kurang? Karena mereka bilang ini khusus untuk fi'il. Fi'il apa? Majhul. Kan fi'il madhi majhul kan doma huruf pertama, kasroh sebelum akhir. Kutila, duriba. Aduh, paham ini? Makanya dia kurang. Berarti gugur berapa? Gugur 2. Yang mana tadi yang gugur? Di fu'i. Ini. Di fu'i. Jadi yang ada fu'alun, yang ada fu'ulun, fu'alun, fu'lun. Nah, berarti jadi berapa? Jadi sisanya 10. Sisanya 10. Nah, kurang fi'ul dan fu'il. Jadi kalau antum dapat kata 3 huruf, itulah wazannya. Semua 3 huruf sudah diteliti, itulah wazannya. Ini bukan isim yang punya tasrif ya, maksudnya isim jamid. Ini orang sudah teliti.
Kalau dia 3 huruf. Misalnya asadun, apa wazannya? Asadun, fa'lun, rajulun, fa'ulun, ibilun, fi'ilun. Antum bisa pahami? Jadi 3 huruf ini yang jamin. Kalau tasrif gampang. Ini yang jamin, tidak keluar dari 10 wazan. Setelah itu mudah, yang lainnya kan sedikit. Karena dia punya wazan khusus. Kalau tadi itu karena dia berharokat. Belum bilang lismin mujarrodin rubain. Untuk isim mujarrod rubai, 1 fa'lalun, 2 fi'lalun, 3 fu'lulun, 4 fi'lalun. Fa'lalun, fi'lilun, fu'lulun, fi'lalun. Wama, tambah lagi fa'allun, fu'lalun. Selesai. Berapa wazan itu? 6. Kalau untuk rubai 6. 1 fa'lalun, 2 fi'lilun, 3 fu'lulun, 4 fi'lalun, 5 fa'allun, 6 fu'lalun. 6. Gampang kalau rubai. 6. Ada contohnya nanti setelahnya. 5. Wa in ala, kalau dia lebih dari mana ini? Lebih dari 4. Maksudnya 5 sekarang. Fama fa'allalun, maka bersama fa'allalun hawa fa'allalilan. Maka masuk juga fa'allalilan. Sudah berapa itu? 2. Jadi pertama kan fa'allalun. Berapa huruf itu? Ta, ain, lam, lam, lam. 5. Wa fa'allalilun. 2 sudah. Kada demikian pula fu'allilun. Sudah berapa? 3. Wa fi'lallun. Berapa? 4. Jadi untuk 3 huruf asli 10, 4 huruf asli 6, 5 huruf asli 4. Paham wazannya? Paham ini? Kan gini, kalau fi'il berapa wazannya? 22. Kalau isim sekarang antum sudah paham berarti. Nah, kalau isim 3 huruf asli 10, 4 asli 6, berarti 16, tambah 4, 5 asli. Berarti semua berapa? 20. Tapi ini isim yang jamid ya. Kalau isim yang ada tasrifnya ya ikut tasrif. Ikut di pecahan. Ini asli. Wa qad nadhaman naisari auzana rubai wal khumasi. Itu kalau Ibnu Malik semuanya. 3, 4, 5. Nah sekarang wa qad nadhaman naisari auzana rubai wal khumasi bitoriqati dzikril kalimat. Kalau An-Naisari telah menadham, membuat syair wazan rubai dan khumasi, tapi bitoriqati dengan cara menyebutkan kata. Jadi kalau Ibnu Malik menyebutkan apa? Wazan. Kalau An-Naisari menyebutkan contoh. Lihat harus teliti. Wahya ansab lidhabtiha. Dan kata Syekh ini lebih bagus. Karena masalahnya wazan itu ikut siapa? Mauzun. Itu masalahnya. Maka lebih bagus sebenarnya disebutkan apa? Contoh. Hanya saja contoh sulati sangat banyak. Jadi susah juga. Jadi Ibnu Malik tadi itu terlanjur wazan. Iya kan? Karena contoh untuk sulati banyak sekali. Tapi An-Naisari belum bilang ini lebih bagus. Qala belum bilang walir rubai kimatrun wa alqamun wa zabirjun wa bursunun wa dirhamun. Dah? Kimatrun wazannya fi'allun. Alqamun fa'lalun, zabirzun, fa'ilun, bursun, fu'lul, dirham, fi'lal. Berapa itu?
Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 1. Wa batal akhfas nahu juktabun. Itu jadi 6. Dan ditetapkan oleh al-akhfas seperti jukdabun. Berarti apa wazannya ini? Fu'lalun. Kama hakal Farra, sebagaimana dihikayatkan oleh Al-Farra, fathatul habun. Dia fathatul habun. Kan kalau dibaca tul habun berarti wazannya apa? Fu'lalun. Fu'lalun. Dia fathah. Iya, berarti contohnya sama. Ini pendapatnya Al-Akhfas. Jadi yang membuat dia jadi 6 itu ditambah oleh Al-Akhfas dengan siapa juga? Al-Farra. Itu kalau 4. Semuanya 6 wazan. Itu dalam bentuk contoh. Walil khumasi, dan untuk khumasi, atas safar jalun wa kirta'buhum jahmarisun wa kuda'milu. Berapa itu? 4. Safarjal, fa'al, lalun. Kirta'bun, fi'lal, lun. Kirta'bun, fi'lal, lun. Jahmarisun, fa'lalilun. Kuda'mil, fu'al, lilun. Paham gak ini? Sudah, itu contohnya. Tinggal berikutnya jadwal al-auzan ats-tsulatsiyah wa rubaiyah wal khumasiyah. Tinggal jadwal bagan atau kotak ya dari tsulati, rubai dan khumasi. Maksudnya sekarang tinggal contoh. Itu kita ambil berikutnya, kita baca. Ini bagus sekali ini karena kita baru dapat ternyata tsulati itu tidak keluar dari sekian wazan. Rubai tidak keluar dari sekian wazan. Maksudnya kalau isim jamid. Kalau isim yang ada tasrif, isim yang dari tasrif itu mudah. Karena kan tinggal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Masdarnya fa'lan. Fa'ilun maf'ulun, kan enak dia kalau yang dari tasrif. Yang masalah ini isim-isim jamid. Alhamdulillah.